pada saat berbicara tentang risalah Rasul, bahwa Allah mengutus Rasulnya itu dengan risalah. Arsala rasulahu, risalah kerasulan. Arsala rasulahu, risalah kerasulan. Itu ada al-huda, ada hidayah, ada petunjuk. Tapi kita nggak pernah kritis pada saat bahwa Allah Tuhan itu membuat utusan dengan risalah Rasul, itu membawa al-huda, diterjemahkan bebas di dalam terjemahnya gitu kan, membawa hidayah. Semestinya kita berpikir kritis. Halo, kan gitu kan, tanya ke ustadzmu, halo, hidayah itu apa? Ustadzmu mengatakan, jika kamu ke Surabaya, kemudian kamu menemui perempatan masih di Nganjuk, kemudian di situ ada tulisan petunjuk arah ke Surabaya, itulah disebut huda. Pertanyaan kritismu lanjut, halo Ustadz, kemudian petunjuk yang menunjukkan ke sana itu di mana? Saya belum pernah membaca. Kalau saya di perempatan Nganjuk, maka ada tulisan Surabaya, yang ke timur, yang ke utara Gondang, yang ke selatan kota, yang lurus yang ke timur Surabaya. Iya, saya membaca. Katakanlah itu padanan dari huda atau petunjuk. Masalahnya saya belum pernah membaca petunjuk itu. Mana Tuhan? Akhirat, perempatannya akhirat itu di mana? Supaya saya membaca. Kan gitu kan, kritismu kan begitu seharusnya. Itu kritis namanya. Biasanya apa itu huda itu? Ya kowe kayak di perapatan ada tulisan itu namanya huda. Kan gitu. Kowe bingung kan? Kan gitu toh? Bener? Ya pertanyaanmu ya, oh tak kira huda itu Ustadz tonggo saya. Apa kaitannya? Enggak, tetangga saya itu baru sepasaran kemarin. Saya dapat berkatnya, namanya Nurul Huda. Maksudnya hidayah itu seperti apa? Karena dikatakan bahwa risalah Rasul itu adalah dengan al-huda, dengan hidayah, dengan petunjuk. Petunjuknya mana? Kemudian kita mengatakan Al-Quran petunjuknya. Petunjuknya Al-Quran. Kalau memang Al-Quran, kenapa setiap orang tafsirannya beda-beda? Kenapa harus ada tafsir A, tafsir B, tafsir C, tafsir E, tafsir B, tafsir Z, tafsir D, tafsir AA, tafsir AB? Kok banyak banget? Kreatifnya kok terlalu banyak? Kan gitu kan logikanya. Al-Quran memang benar petunjuk, tapi tafsirnya kan banyak banget. Kalau petunjuk ke Surabaya berarti tahu persis Surabaya. Kalau petunjuk kepada akhirat, saya membaca kitab atau Quran, apakah kemudian saya menjadikan tahu tentang akhirat? Apakah saya menjadikan tahu dan kenal tentang Tuhan? Apakah menjadikan saya tahu dan kenal dengan diri saya? Kan itu seharusnya. Kan bilhuda kaitannya dengan ini, dari gelap menjadi terang sehingga menjadi kita bisa melihat. Kan itu arsal rasul bil huda wa dinil haq. Jadi pada saat dikatakan bahwa adanya sebuah hidayah, oke, kita langsung bahasa kita daripada bulatnya, bahwa risalah Rasul itu adalah dari petunjuk guru kita, itu konkret. Al-huda itu konkret, sesuatu hal itu konkret gitu loh. Tadi saya mengatakan untuk mengenal sesuatu hal, jika orang tidak mengenal sesuatu hal kemudian menguraikan, kan jadi kebohongan. Tapi pada saat dideskripsikan bahwa al-huda itu bukan sekedar hidayah sebagai petunjuk, karena ayat itu maknanya juga petunjuk, tulisan yang menunjukkan satu arah ke tempat tertentu sebagai ayat, sebagai tanda-tanda begitu. Kemudian bil huda dengan al-huda, dengan hidayah. Apa ini? Terang. Dengan terang yang bersumber dari cahaya. Cahaya yang memunculkan terang. Cahaya ini dari lampu. Sekarang mana lampunya, mana cahayanya, mana terangnya, siapa pemilik lampunya? Kan ini ya kalau kita mau kritis. Jadi satu, tentang al-huda, tentang adanya terang sehingga menjadikan orang itu
terlepas dari kegelapan, ini ada wujudnya. Quran kan memberikan jalan keluar. Carilah yang dapat menunjukkan terang itu. Nabi Isa mengatakan, aku terang yang akan menunjukkan terang kepada kamu. Temui aku, hanya dengan ketemu aku kamu akan mendapatkan terang. Saya tunjukkan terang itu, mintalah kepadaku. Kemudian yang kedua, wadinil haq, kehidupan hakikat. Kehidupan itu bukan masalah lahir jasadiah semata, tapi wadinil haq, kehidupan, sistem kehidupan, sistem risalah kerasulan itu supaya manusia mengenal hakikat dirinya. Jangan didefinisikan macam-macam. Sesuatu hal kalau nggak tahu kita katakan nggak tahu umpamanya. Apa hakikat itu? Sesuatu hal. Kalau dikatakan bahwa arsala rasulahu, semua rasulnya Tuhan membawa risalah, itu ditunjukkan ini loh hidayah, ini loh hakikat. Reneo, saya kasih tunjuk, ini loh yang dikatakan hidayah sebagai terang hidupmu, ini loh yang dikatakan sebagai hakikat, ini loh wujudnya. Jalu'o, kan gitu sebenarnya di Quran. Setelah kamu mengetahui, mengenal tentang Al-Huda sebagai terang cahaya, konkret, bukan abstrak, konkret, bukan definisi, deskripsi, dan tentang hakikat, kehidupan berada di dalam hakikat, sehingga kamu punya orientasi hidup, sehingga kamu kenal tujuan hidup, sehingga kamu kenal diri kamu, mengenal Tuhanmu, supaya hidupmu itu lihuru ala dinikulih, supaya hidupmu itu menjadi jelas, kamu menjadi legal manusia yang berproses kembali kepada Tuhan karena mengenal Tuhan, dan kamu mengenal dirimu untuk berproses menuju kepada Tuhan yang kamu kenal. Dirimu kamu kenal, Tuhan kamu kenal, lidhirohu, untuk ditampakkan dalam kehidupan sehari-harimu, ala dinikulih, sehingga hidupmu berpijak di atas sistem kehidupan, di dalam sistem yang mengenal Tuhanmu. Semua apa yang kamu baca